Iran di-assign di Amerika ya di Amerika mainnya. Justru ini PR buat Amerika, lo bisa nggak ngamanin timnas Iran? Gue sih ngeliatnya seperti itu. FIFA bisa nggak minta Amerika untuk ngamanin pemain-pemain Iran? Secara Donald Trump ngomong, ya lo silakan datang ke Amerika, tapi nggak bisa jamin ya keselamatan lo. Lu gimana sih sebagai presiden Amerika ngomong di apa tentang event terbesar di dunia, tentang calon negara yang akan menjadi tamu lo, tapi lo ngomongnya kayak gitu kan? Kalau ngomongin dan kita kalau sudah Mas hari ini kita nggak lengkap kalau nggak ngomongin soal Piala Dunia dan juga timnas sebagai orang yang sudah mengalami banyak hal Piala Dunia. Mas Aryo, Yes. ini kan ada what if terbesar nih beberapa hari ini kan, what if terbesar dan itu muncul juga dari FIFA kan orang FIFA sebenarnya belum ada rilis resmi sebenarnya kan, tapi ini di seluruh dunia jadi agak ngagetin karena di era perang kayak gini dengan Amerika yang ngehe kayak gini kan dan Israel yang nyebelin banget ini, Iran yang lolos secara meyakinkan ya kemarin dan ternyata Lolos pertama loh. sangat meyakinkan dan Negara Asia yang lolos pertama ya dia. sangat meyakinkan dan akhirnya dia sepertinya akan mundur dari pilihnya karena FIFA katanya menolak permintaan dia ke Meksiko gitu ya. Nah, terus ada nih perdebatan nih kalau itu nggak lolos, kalau nggak ikut Piala Dunia, ada wacana untuk kualifikasi lagi. Nah, Mas Haryo melihatnya gimana? Enggak lah, masa iya sih? Gue nggak percaya itu. Sama, gue juga nggak percaya sebenarnya. Agak aneh sebenarnya. Iya selalu kan harapan-harapan dimunculin supaya timnas kita akhirnya bisa ke sana gitu. Tapi kayaknya udahlah, kemarin kita gagal di round 4 udah. Tapi nyesek juga ya ngeliat Irak yang lolos, harusnya kita di situ. Di Gitu. sana nih harusnya nih. Berangkat kita. Satu grup sama Perancis ya kan. Akan ketemu Ousmane Dembele. Mbappe di ayam-ayamin sama Cherky. Weh. Bagaimana lihat Mbappe dikantongin sama Abang J.I.Jes lo bayangin lo. Gokil. Gokil. Jadi Mas Aryo, Gue sih ngeliatnya kayaknya impossible sih. 0, berapa persen lah misalnya itu bakal muncul gitu. Dan sudah sedekat ini gitu. Kayaknya doesn't make sense ya untuk itu terrealisasi. Lu nyari momentumnya kapan di liga yang lagi bermain seperti ini? Gak mungkin kan? Juni awal tuh udah persiapan gitu kan, akhir Mei Liga Champions selesai juga, liga-liga selesai, 12 Juni udah kick off gitu. Terus lo mau nyempilin di mana itu? Di mana juga mainnya? Itu kan udah ribet lah pasti kalau untuk melakukan itu gitu. Ya gue rasa sih end up-nya tetap harus sesuai schedule. Tetap Iran di-assign di Amerika ya di Amerika mainnya. Justru ini PR buat Amerika, lo bisa nggak ngamanin timnas Iran? Gue sih ngeliatnya seperti itu. FIFA bisa nggak minta Amerika untuk ngamanin pemain-pemain Iran? Secara Donald Trump ngomong, ya lo silakan datang ke Amerika, tapi nggak bisa jamin ya keselamatan lo. Lu gimana sih sebagai presiden Amerika ngomong di tentang event terbesar di dunia, tentang calon negara yang akan menjadi tamu lo, tapi lo ngomongnya kayak gitu kan? dan nggak diapa-apain oleh FIFA. Iya, lu gimana sih nih kayak gitu? Sementara kita waktu kemarin urusan Israel begitu, nanti diakalin, coba dimainin di Singapura misalnya nanti U20 itu kan kalau nanti Israel mainnya di Singapura, nggak main di Indonesia, nggak mungkin terrealisasi juga kan? Nggak mungkin kan hal-hal kayak gitu. Jadi lo tetap stick dengan scheduling awal, kemarin udah terakhir. Kecuali lo dicap sebagai kayak waktu Yugoslavia gitu kan, lu sebagai penjahat perang gitu dan semuanya setuju dan akhirnya dia digantikan oleh Denmark gitu. Tapi kan prosesnya panjang untuk akhirnya menggantikan mereka. Itu butuh beberapa tahun seingat gue ya. Iya, itu kan nggak mungkin loh. Kosong nih. Kosong nggak negara lo, ikut dah. Pokoknya ada. Emang lo nggak persiapan, emang gitu-gitu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau menurut gua kayaknya agak nggak mungkin sih. Nah, tapi kalau bisa sampai Iran benar-benar mundur dari Piala Dunia, yang paling mungkin gimana? Apakah memang dikosongin itu maksudnya cuma di grupnya Iran cuma tiga gitu ya? atau gimana?
Kalau sejarah Piala Dunia di mana ada tim-tim yang mundur, itu kayak gitu. Yang tahun-tahun lupa gua tahun berapa tuh terakhir ada negara-negara yang mundur, itu dikosongin. Dulu kan mungkin karena ekonomi belum stabil, jadi negara-negara nggak punya uang untuk ngeberangkatin tim. Jadi timnya nggak jadi main di awal-awal dulu lah Piala Dunia tuh. Sehingga lo nggak bisa maksain juga, lo tunjuk negara yang manapun juga kayaknya punya masalah yang sama juga untuk berangkat gitu. Jadi pada saat itu dikosongin. Lo misalnya harusnya main 3 kali, lo cuma main 2 kali. Lo harusnya main 3 kali, ini main 2 kali, ya gitu aja sih. Lebih ke kayak gitu. Dan itu lebih fair ya menurut gue ya, dibanding harus kualifikasi lagi. Ntar ini kok peringkat gue secara ranking kok lebih bawah nih. Terus ini kan hasil kualifikasi, wah ribet sekali itu. Lagi kalau misalnya apa itu kan jatahnya Asia ya. Heeh. Eropa buat masukin Italia atau Polandia gitu. Kalau benderanya dibalik sih Indonesia nih. Kan kalau mau jujur-jujuran misalnya di grupnya kemarin dia di grup A ya kalau nggak salah ya. Iran sama Uzbekistan ya yang di grup mereka tuh kan yang lolos. Terus di 3-4-nya siapa? Terus harusnya begitu. Ya harusnya yang di bawah yang 3. Yang 3 kan udah kualifikasi nih di round 4. Berarti yang peringkat 5 mereka dong harusnya yang layak ke situ. Kayak gitu-gitu kan. Iya, bener. Sementara yang berada di round 4 harusnya Indonesia sama Oman nih yang paling rendah di posisi tim terakhir yang ada di round 4. Belum mau lihat dari sudut yang mana gitu kan. Ini loh kalau ngeliat dari kualifikasi aslinya ya di grup awalnya dong, di grup mereka awal gitu. Karena mereka cabut ya harusnya sini naik gitu. Harusnya kan seperti itu. Tapi kan bakal makin ribet. Kalau justru ini terrealisasi. Dan kayaknya Iran udah ngomong sih kayaknya nggak akan mundur ya. Dia tetap akan main, justru ini nguji. Ayo lo Amerika di mata dunia lo bisa nggak lo ngamanin tim gua gitu kan, lebih kayak gitu sih. Iya, gue sih menunggu sih. Gue akan beli jersey Iran kalau nanti balik Piala Dunia. Apalagi FIFA-nya bilang kan mau dimainin di Meksiko, FIFA-nya nggak ngelarang kan. Larang udah. Meksikonya udah mau terima, tapi FIFA-nya ngelarang. Berarti kan FIFA masang badan juga kan. Standar ganda dong. Iya, lo harus amanin nih, lo harus ngomong gitu ke Amerika. Oke, menarik. Masih banyak Indonesia yang ngarep ya. Masih lah. Ya dalam hati cerita semoga, tapi dengan akal kayak gini kayaknya enggak deh. Kita fokus aja lah dengan Bapak John Hetman. Tapi nanti sebelum kita ngomong John Hetman, kita ngomongin tentang Piala Dunia nih pokoknya ini. Gue merasa Piala Dunia kali ini ya personally itu kayak the last battle-nya Ronaldo dan Messi. Pemain yang menemani gue tumbuh lah. Ya menemani gue tumbuh sebagai milenial gitu ya. Kalau lo kan ya itulah. Gue tumbuh di era Ronaldo dan Messi gitu lah kira-kira. Dan ini akan Gua jadi juga Ronaldo Brazil. oh iya. Ronaldo yang paling keren itu, Ronaldo Nazario. Ronaldo dan Messi. Mas Haryo melihatnya gimana Piala Dunia kali ini? Iya sih, yang kita pikir Qatar itu last dance mereka ya. Kita nggak pikir ya 4 tahun lagi mereka bakal main. Hah? Main lagi lo, gile. Dan dua-duanya jadi negara yang punya potensi juga nih buat jadi juara gitu. Cuman kalau khusus buat Ronaldo lawan Messi, kayaknya di perempat final ketemu sih kalau ngeliat jalurnya ya. Iya betul itu tuh. Iya, Argentina ketemu Portugal di quarter. Sayang sekali kalau masing-masing jadi juara grup ya. Ketemunya di situ. Kecuali enggak ada yang kelempar, itu mungkin bisa ketemu di final gitu. Gue tetap ngelihat negara bisa jadi ulangan Piala Dunia lalu. Dua tim ini masih gila. Argentina masih sulit dikalahkan, Prancis juga seperti itu. Pasokan squadnya juga masih gila, Prancis. Rotasi pemainnya juga gila-gilaan dan memorable banget ya final musim lalu tuh. Oh, wow. Kita ngelihat tuh kayak Greatest itu menurut gua. Final bisa kayak gitu. Amat sangat mungkin itu kembali terulang kalau gue ngeliat squadnya gitu. Cuman gue bener-bener penasaran sih sama Portugal dengan materi seperti itu, dengan Ronaldo yang kayaknya bakal jadi bener-bener last dance dia. Mau nggak sih para pemainnya tuh memperlakukan dia tuh kayak Argentina memperlakukan Messi, will play for Messi. Nah ini kalau Portugal bisa melakukan itu terhadap Ronaldo, ngeri sih gue bilang ini tim ini. Ayo kita main biar dia akhirnya merasakan juara dunia gitu. Kalau itu bisa dilakukan, Argentina ternyata bisa kan? Mereka melakukan itu setelah mengubah mindset, nggak main individually, nggak main gue harus juara, nggak, gue mau juara supaya Messi merasakan jadi juara. Jadi yang Argentina yang unbeaten, susah banget lah untuk bisa lewatin mereka gitu.
Portugal asal mau begitu aja bisa itu menurut gue ya. Dan secara squad, Iya, skuadnya kan dalam juga loh. Gila loh, lini belakang bagus. Ya kecuali kiper ya mungkin yang biasa aja gitu. Ya Argentina ya kemarin sih tiba-tiba Martinez bagus gitu ya. Tapi kan ada juga yang di timnas bagus, di liga biasa aja gitu kan. Ya Portugal kalau bisa itu gila loh, depannya kayak gitu, tengahnya kayak gitu, PSG tengahnya kan. Tambah Bruno pula gitu kan yang tampil bagus mulu. Asal mau aja. Nurunin ego. Kita main nih buat Ronaldo nih biar dia jadi, kan kita juga juara juga jadinya kan, maksudnya bukan dia doang yang juara. dan itu pemain terbaik di generasi dia setelah Eusebio kan gitu. Dan kalau orang bilang udah bukan Ronaldo, ya semua orang Portugal akan bilang ya Ronaldo selama dia bisa main, gua harus main. Ronaldo selama masih bisa lari dan nendang bola, ya tetap harus ada di tim gitu, karena Portugal sebelum Ronaldo lo apa sih Portugal gitu kan? Iya. Zaman Luis Figo de Costa dapat apa sih mereka? Ya jaga ya negara-negara yang mirip-mirip Brasil gitu lah kira-kira gitu ya kan. Sudo Brasil gitu ya. Karena gue lihat kalau Piala Dunia kemarin ya yang bikin gue emes sama Argentina gitu ya. Ini secara kapasitas main ini sebenarnya nggak terlalu mewah. Iya betul. Bener kan? Kalau dibanding sama final ya. Iya. Sama final buset Prancis nakutin banget men. Ada Mbappe. Bahkan di laga perdana Piala Dunia kan kalah kan. Kalah. Bayangin orang udah alah ini tim alah jelas jenisnya Messi malah dikalahkan oleh tim entah berantah dari Asia kan gitu loh. Abis itu langsung Wow. momentumnya switch. Ya ini kalau bisa kayak gitu wah dahsyat banget. Nah, Mas Aryo, ini kan kita ngomong soal Brasil dan Argentina. Menurut Mas Aryo di Piala Dunia besok nih, siapa tim yang menurut Mas Aryo negara ya paling menjanjikan lah kira-kira. Dan Mas Aryo gua pengen nonton ini nih. Kalau gue sih tetap Spanyol ya. Kalau gue kan emang suka Spanyol gitu. Inggris, gue juga. Ini kan apes juga nih ya, negara ya. Semifinalis 2018, 2 kali final Euro kalah, sekali perempat final kalah sama Swedia. yang di 2022 kemarin kan Prancis, Prancis. kalah sama Prancis. Jadi ya pengen juga gitu loh ngelihat Inggris akhirnya menjadi juara atau Portugal menjadi juara untuk pertama kalinya tuh, ada sentimentalnya tuh ada lah untuk ngelihat tim-tim itu gitu. Tapi kan Piala Dunia ya dimenangin oleh tim-tim yang konsisten ya, yang tampilnya konsisten. Ya tadi gue bilang potensi-potensi tampil konsisten ya Argentina, Prancis, Spanyol, itu 3 negara. Ya kalau misalnya suruh milih semifinalis ya 4 negara ya itu sih gue. Brasil mulu gue ngeluarnya. Argentina, Prancis, Jerman, kok jadi Jerman? Inggris Portugal. sama Spanyol. Oh Spanyol. Kalau Portugal mungkin kalah di quarter ya. Aduh. Tapi tergantung tuh, misalnya nanti yang menang Portugal berarti Portugal ya. Tapi kalau kuda hitamnya kita lihat dari Asia, Jepang. Sangar tuh. Gimana? Kemarin uji coba ngalahin Jerman, ngalahin Brazil, ya kan? Inggris. Ngalahin Tapi Inggris. Inggris itu dia second layer loh itu. Iya. Mainnya Tapi main sekarang layer. emang timnya second layer. Oh iya bener. Iya, Elliot Anderson pasti itu starter. Morgan pasti starter. Jadi materinya bukan si Foden belum tentu main loh nanti, si Bellingham belum tentu main juga loh. Jadi yang terbaik di liganya mereka sekarang yang akan tampil di sana. Jadi Tuchel udah ngeliatnya kayak gitu juga. Kayaknya tengah gue yang paling bagus ya Rice sama kayaknya Anderson nih si Nottingham Forest kan. Jadi ya kalau ngeliat pemain-pemain Inggris kok ini sih ya emang sekarang mereka ya itu pemain-pemainnya kita nggak tahu ya, banyak yang nggak tahu gitu kan kalau yang ngikutin Liga Inggris gitu. Kalau Jepang emang sih sangar sih quarter kayaknya, cuman yang gua suka sayangkan dari Jepang tuh terlalu naif kalau main. Kayak- Terlalu main asik gitu, main Iya terlalu menarik gitu. terlalu kita mainin gini, lu nggak coba amanin sebuah pertandingan ya kayak gitu loh. Itu kan dia kalah sama Belgia waktu itu gitu. Asik menyerang ya. Lo udah menit-menit terakhir yang lo harusnya udah delay aja, lo tetap mau ngegolin, kena counter sama Belgia kalah. Itu kan naif kan, maksudnya di game-game yang penting ya lo harusnya bisa nahan diri lah untuk ngapain lo nambah gol, orang lo nggak butuh gol kok, lo butuh ngamanin skor gitu. Nah itu yang kayak Barcelonanya Flick. Di liga lo oke lah bisa, coba lo di game-game cup competition sering kan kejegal karena lo terlalu
wih high defense line main tinggi gitu. Kemarin udah unggul 2-0, lu defense aja lawan Atletico, biar mana lu ganti counter, lu tetap nyerang, kebobolan gitu. Nah Jepang tuh sering kayak gitu, sering terlalu naif mainnya, walaupun skuadnya sih sangat-sangat mungkin untuk melaju jauh ya. Quarter sih. Quarter ya, nggak sampai semifinal lah ya. Quarter mereka belum pernah ya. Pernah dong. Belum, Sorry, 16 Korea besar, yang sorry. 16, lalu 16, 16. 2002 16. Kemarin tuh kalah sama si Kroasia ya. Kroasia ya. Kalian Kroasia ya? Iya, Kroasia. Iya. 16 besar. Oh iya, patut ditunggu sih Jepang karena jersinya bagus banget. Iya. Paling bagus itu sekarang itu. Semua jersey bagus lagi. Adidas ya yang bentukan itu. Ya semua jersey Adidas bagus. Oke. Mas Aryo, momen paling memorable di Piala Dunia menurut Mas Aryo. Apa Mas Aryo? Apa ya? Kalau sebagai fans Pes netral ya. fans Spanyol ya. Oh, fans Spanyol itu spesifik. Kalau gue banyak melalui fase-fase nonton Piala Dunia sih ya. 82 kelamaan ya. Tahun 82. Belum lahir boy. 82. 82 tuh gue udah belain Polandia karena gue tinggal di sana. Oke. Dan mereka peringkat ketiga di Piala Dunia itu. Sangar loh Polandia tuh. Itu memorable banget lah sebagai bocah ya. Sekarang orang kan kalau tinggal di mana kan kayaknya attached sama Daerahnya ya. daerahnya kan rata-rata begitu. Nah gue juga akhirnya pengen ngerasain ketika gue merasakan itu di Polandia, gue pengen ngerasain kalau itu Indonesia gimana ya. Itu kan gue selalu tumbuh kayak gitu kan. Gue di negara yang gue tinggal aja gue seneng banget lihat timnasnya main gitu. Jadi periode pertama mungkin itu gitu. Tapi habis itu gue suka dari 86 kali ya. Gue suka dari 82 juga. Gue suka si Spanyol. 84 mereka kalah sama Platini tuh Piala Eropa. Itu gue udah suka Spanyol gitu. Makanya pas 2010 mereka Juara ya. juara tuh memorable-nya beda gitu. Itu tiki taka banget ya. Tiki-taka banget, Barcelona banget lah itu. Barcelona banget. 8 pemain Barcelona. Unstoppable itu Barcelona, Spanyol semuanya dilibas dengan pemain-pemain yang secara tinggi tidak standar Eropa gitu ya. Itu gila itu. Tapi kalau final memorable 86 Jerman Argentina, kemarin Prancis Argentina tuh memorable sih. Itu kan 3-2. Kemarin juga 3-2. 3 sama malah adu penalti. Itu memorable sih. Kalau yang dari ini ya, sudut pandang fans sama kalau netral nonton bola, ya kemarin sih Qatar something different ya. Kalau kontinen baru lo kasih kesempatan tuh kan kayak Afsel ya. Itu kan vibe-nya, hype-nya tuh kayaknya beda gitu. Nggak kayak lu nonton di Eropa ya pasti beginilah bentukan stadion. Tapi kalau kemarin di Afsel di Qatar tuh kayaknya magical gitu ya, nonton ya intronya lah, perjalanan menuju stadion tuh something different yang ditawarkan. Nah ini beda nggak nih 3 negara yang megang nih? Waduh, kita berharap semoga aman dulu deh, semoga aman dulu biar Iran bisa main di Piala ini. Oke. Kalau kita ngomongin tadi kan kalau misalnya ngebela bangsa sendiri itu lebih gimana gitu. Nah ini kepelatihan John Herdman. Nah ini ngomong ini sebelum kita mengakhiri sesi ya. Oke. Ini di Ntar AFF. menjelang Piala Dunia 2030 kita ngomongin ya. Oke, Wih, penting itu. Berarti lolos kita. Lolos Wih. ini. Waduh, gue suka ini. Nah AFF dulu lah. Oke, Silakan. oke. AFF. Tenang, Piala Dunia tenang. Gimana? John Herdman mungkin nggak bisa bawa Piala AFF untuk pertama kalinya di kita. Biar nggak jadi fans Arsenal kata lo. Kata lo tadi gitu, bukan gue cuma nerusin. Kita 6 kali jaga piala. Arsenal baru 3 musim kan. 3 musim. Gue sih ya iya sebagai fans yang dari kecil nonton Piala Tiger, pengen lihat timnas juara, terus dibandingin sama generasi sekarang gitu, yang taunya udah naturalisasi gitu kan, udah tim-tim diaspora, terus mau meng-compare perasaan kita yang kita ngelihat tim zaman dulu di final kalah mulu kan beda pasti dong. Yang sekarang mungkin bisa bilang ngapain sih ngurusin AFF? Kita sebagai yang anjir kalah lagi, aduh penalti kalah. Pengen lihat tim ini juara, hati kecil kita tuh pengen gitu. Kenapa selalu meng-compare? Lu juara AFF 4 kali kayak Singapura tapi nggak pernah ke Piala Asia?
lu kenapa nggak compare Thailand sih? Juaranya banyak tapi lolos juga ke Piala Asia. Komparasi lu yang tinggi lah gitu, jangan yang pilih yang antara jelek apa nih. Kenapa nggak bagus dan bagusnya yang lo compare gitu. Nah gue pengen kita udah ke Piala Asia juga, kita udah ke round 4 juga, tapi di scope regionalnya ya kita juga harus nunjukin kita emang kingnya gitu loh, kita menjuara. Nah ini momentum sih menurut gue ya, walaupun mungkin materi kualifikasi Piala Dunia dengan AFF beda, yang pasti kan diaspora nggak bisa main di Juli Agustus kan, pasti mereka persiapan liga juga gitu. Jadi ya materi yang ada di dalam, cuman kan yang ada di dalam kan sekarang banyak diaspora juga, jadi ya kans untuk bisa jadi juara sih harusnya gede banget ya. Dan gue rasa di tangan Hartman akhirnya penantian itu terhenti. Oh, akhirnya penantian itu terhenti. Ini keyakinan yang sangat super dari Mas Aryo. Dari bapak-bapak soft spoken nasional. Nah, kalau catatan dari game kemarin, kita kan akhirnya melihat penampilan timnas di bawah John Hartman kan, setelah menebak-nebak ini gimana. Ternyata ya sebenarnya oke, meskipun di akhir kita kalah dengan Bulgaria gitu ya. Catatan Mas Aryo? Iya, kita ngomongin dia kan positif terus ya sejak datang kan. Wah ini orang public speakingnya oke, pendekatan ke pemainnya oke, cara menghadapi media oke, nggak sombong juga, kayaknya bisa di reach gitu, tipe pelatih yang seperti itu. Semuanya positif aja kan, tapi hasil di lapangannya gimana nih kan kita penasaran juga. Udah positif di luar, taunya di lapangannya nggak bisa. Gue sih puas ngelihat 2 game pertama yang dilalui dengan mengakali ya dalam tanda kutip, lo nggak ada Tom Haye, lo akan bermain seperti apa? Itu kan kita jadikan pertanyaan juga kan. Lo gimana nih bisa ngakalin kan nih kalau nggak ada Tom Haye? Pikiran kita Ricky Kambuaya yang bakal main atau siapalah pemain yang bisa ngisi posisi itu gitu. Tapi ternyata enggak, di switch 2 gelandang yang bukan di posisinya gitu kan, si Verdong sama Jordi Amat yang pertama main kan. Dua-duanya defensive minded sebetulnya, tapi ternyata bisa nih ngelakuin sistem yang gue mau lo main kayak gini gitu. Jadi di waktu yang sangat singkat dia tuh udah bisa tahu kemampuan timnya, siapa yang gue mainin, siapa yang gue jadiin cadangan, siapa yang mainin game pertama, siapa yang main game kedua, gimana dia bisa membaca kekuatan sendiri tuh penting. Sementara dia bisa melakukan itu yang agak gue puas sih dari 2 game pertama. Walaupun lawan Bulgaria kita nggak bisa menang, tapi kita nggak inferior di hadapan tim yang secara kualitas jauh. Peringkat lah, kemampuan bermain bersama itu kan kita jauh dari Bulgaria gitu, tapi bisa mendominasi walaupun nggak menang gitu. Orang bilang ya tetap aja lu nggak menang, tapi kan untuk seorang pelatih baru datang bisa membuat itu pendekatan mental tim setelah terpuruk di bulan Oktober, lo bisa angkat mereka untuk tampil bagus lagi di atas lapangan tuh kan nunjukin siapa lu gitu. Nah Hartman nunjukin itu, ya tinggal ke depannya ya dia bisa pertahanin kan nih pemilihan pemain dan juga gaya bermain dan apa sih yang menjadi visi lu gitu di entah AFF sama kualifikasi nanti. Ya, itu yang bikin Mas Haryo sangat yakin kayaknya penantiannya akan berakhir ya. Yes. Berakhir di 2024. Walaupun waktu lawan Salomon ya, Saint Kitts and Nevis di awal-awal agak karatan juga ya. Maksudnya kayak udah lama nggak main sih ini tim, kelihatan kan agak lama Kaku gitu ya. Kaku gitu 15 menit pertama gitu. Tapi kan langsung dia bisa atasi itu. Dan sebagai pelatih yang kelihatan aktif gitu ya di pinggir lapangan, asistennya juga kalau bola mati offense ada asistennya khusus yang maju teriak-teriak, ketika bola mati defense ada lagi asisten yang maju teriak-teriak. Itu kan wah tim lu kerja nih ini untuk kasih tahu yang lain gitu kan. Jadi yang kita pengen dari sebuah tim kepelatihan tuh kelihatan ada gitu, kelihatan kerja, kelihatan mempersiapkan secara detail. Pemain semua mengakui, gue sebelum latihan 2 jam dulu kita ngomongin taktik, masuk ke lapangan, praktek kayak gitu-gitu kan. Jadi banyak sisi positif yang tinggal kita connect
dots-nya aja. Connecting the dots itu yang dilakukan oleh John Hetman sih. Karena gue nih kan gue lagi demen lari ya. Jadi beberapa kali tuh John Hetman itu lari di area GBK men. Dan di foto sama beberapa yang entah berantah gitu. Orang, ini John Hetman foto. Kemarin di Lombok juga aja tuh videonya, teman-teman bisa Main bola dilihat itu ya. Iya lagi main bola. Ini orang yang nyenengin banget lah. Semoga itu hasilnya positif dan tentu saja hasil akhir kita bawa juara men. Udah lama banget buset kita udah nunggu. Dari gua single, pacaran, punya anak, sampai sekarang harusnya gua bisa cerita ke anak gue bahwa ini tim terbaik di Asia Tenggara namanya Indonesia. Oke, terima kasih Mas Aryo. Dan sebelum kita menutupi aja satu what if. Kalau kesini kan kita nanya terus ya, what if sebagai penutup. Ini what if, Mas Aryo, jika Mas Aryo tiba-tiba dapat durian runtuh, bukan durian runtuh, emas runtuh kali ya, durian runtuh. Dapat duit unlimited budget, ya. Terus siapa pemain yang pengen Mas Aryo datangin ke Liga Indonesia untuk mengangkat liga kita? Unlimited budget. Ronaldo dan Messi. Oh wow. Dua-duanya kan unlimited. Unlimited, lo bilang unlimited kan? betul. Bener juga. Kalau satu yang kebukti ngangkat Liga Arab, satu ngebukti Liga Amerika, kebayang nggak dua-duanya? Wow, iya weh. Oke. Dan bayangin, men, Ronaldo main di Persib, terus Messi main di Persija. El Clasico-nya Edian, bayangin, gua udah ngebayang. Walaupun di usia sekarang ya, Iya. tetap aja masih. Tetap aja, pasti naikin penonton minimal datang dulu. Waduh. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aryo. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryo. Jadi ini sudah panjang banget dan teman-teman tetap bersama kami di podcast Ruang Bola karena kami akan ngomongin banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa jika toh aja. Tentu saja bersama gue Didik Prianto dan Indro Mokanarkop, jangan lupa subscribe, like, comment dan juga share. dan jangan lupa kasih hype ya karena dari situ kita bisa tetap ngomongin banyak hal tentang sepak bola dan sekali lagi dadah.